Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tugas video ini saya akan menjelaskan tentang definisi kepemimpinan dalam pendidikan. Yang kedua, kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Dan yang ketiga, tugas dan fungsi kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan definisi kepemimpinan dalam pendidikan. Pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah pengarahan atau pengawasan terhadap orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan lembaga kependidikan. Seperti yang diungkapkan oleh Simerson dan Venn bahwa kepemimpinan adalah perilaku orang yang mengomunikasikan arahan atau perintah kepada pengikut atau pekerja. Wujud konkretnya dapat dilihat pada kepala sekolah, dekan, rektor, dan sebagainya. Namun demikian, lebih dari itu, kepemimpinan tidak hanya berarti mengarahkan atau memerintah semata, akan tetapi harus mampu memberikan pengaruh terhadap anggota yang dipimpinnya. Pada hal tersebut didasarkan pada pernyataan Robbins bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok menuju tercapainya sasaran. Hal tersebut karena pengarahan, pengawasan, dan perintah saja tidak cukup untuk menyukseskan tujuan pendidikan saja. Seperti yang dijelaskan lebih lanjut oleh Simerson dan Venn bahwa kepemimpinan biasanya merupakan kekuatan pendorong di belakang kemampuan organisasi untuk memenuhi proposisi nilainya. Yang kedua adalah kepemimpinan dalam dunia kependidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien. Agar tujuan sekolah dapat dicapai secara efektif dan efisien dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Ada 7 karakteristik kepemimpinan kepala sekolah efektif. Yang pertama, memiliki visi yang jelas. Yang kedua, memiliki harapan yang tinggi terhadap prestasi. Dan yang ketiga, memprogramkan dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif. Yang keempat, mendorong waktu pemanfaatan secara efisien. Yang kelima, memanfaatkan berbagai sumber belajar. Yang keenam, memantau kemajuan peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi dan perbaikan secara irasional. Yang ketiga adalah tugas dan fungsi kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Tugas pokok kepala sekolah sebagai pemimpin adalah mengatur situasi, mengendalikan kegiatan kelompok atau organisasi atau lembaga, dan dapat menjadi juru bicara kelompok. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama untuk mendayagunakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala sekolah dituntut untuk berperan ganda, baik sebagai katalisator, pemberi solusi, pembantu proses, dan penghubung sumber daya. Sebagai katalis, maksudnya adalah kepala sekolah mampu meyakinkan pihak lain akan perlunya perubahan ke kondisi yang lebih baik. Pendiri solusi artinya kepala sekolah mengingatkan tentang tujuan akhir dari perubahan. Membantu proses artinya kepala sekolah ikut terlibat dalam membantu kelancaran proses perubahan, menyelesaikan masalah dan membina hubungan antar pihak terkait. Sedangkan resource linker artinya kepala sekolah dapat menghubungkan orang dengan sumber dana yang dibutuhkan. Fungsi kepemimpinan dalam membantu orang untuk menegakkan kembali, mempertahankan, dan meningkatkan motivasi mereka. Jadi, pemimpin adalah orang yang membantu orang lain untuk memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen untuk memengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan, sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Baik, dari ketiga bahan kajian tersebut sudah saya jelaskan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.